Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading ya. Jadi energinya bisa resonate bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate berarti energinya untuk kalian. Dan apabila tidak resonate maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi daripada sebelumnya. Oke? Untuk di tema video kali ini adalah bagaimana kisah cintamu selanjutnya sama dia. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang ngerasa penasaran, kira-kira bagaimana sih kisah cintanya aku ini sama dia? Tetap terus ikuti pick a card trading kali ini ya. Dan jangan di skip-skip videonya biar teman-teman semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card trading kali ini, oke? Dan sekarang kita ambil ya kartu tarot pembukanya. Kita mulai. Oke, pick a card-nya. Kita mulai pick a card-nya ya. Bagaimana kisah cintamu selanjutnya sama dia? Oke, satu kartu udah terbuka. Ada kartu The Emperor. Yes, di sini juga ada kartu Death and Rabbit. Ya. Oh iya teman-teman semuanya, jadi teman-teman bisa melihat ya, misal teman-teman ingin lihat di pick a card menit keberapa, kemudian pel 1 di menit keberapa, pel 2 dan seterusnya di menit keberapa, teman-teman bisa lihat semua keterangannya ada di bawah link deskripsi video ini, oke? Dan di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi saran dari Clarissa, gunakan intuisi kalian, pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika memang teman-teman semuanya kayak ngerasa bingung, teman-teman tidak perlu khawatir karena teman-teman bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus. Oke? Karena ini sifatnya juga general reading ya. Jadi teman-teman bisa juga memilih lebih dari satu pilihan pel. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 3, kalian juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun nomor 2. Sah-sah saja karena general reading, fun reading ya. Dan buat kalian semuanya yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, teman-teman juga tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause ya video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Dan buat teman-teman yang ingin pembacaan secara pribadi atau reading secara pribadi, konsultasi secara pribadi, teman-teman juga bisa lihat keterangannya ada di bawah link deskripsi video ini. Oke? Dan buat teman-teman semuanya yang udah ngerasa memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Di sini ada kartu Three of Cup, kartu yang menarik. Kita ambil kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail dan akurat lagi. Three of Cup di sini apa ya? Dalam artian tuh kayak dari sebentar ya, saya lihat terlebih dahulu. Energi ungu gitu. Ungu artinya ya mungkin kebanyakan teman-teman yang memilih kartu nomor 1 saat ini sedang ada konflik gitu ya, konflik batin sama dia. Atau mungkin juga gitu ya, konflik nyata sama dia. Ada kartu The Lovers. Di sini untuk zodiak ya, Libra, Sagittarius, Aquarius,
kemudian ada juga kartu Pisces, dan ada juga Leo tidak ada ya di sini ya. Jadi di sini zodiak yang mendominasi yang saya sebutkan tadi, tapi tidak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain ya teman-teman gitu. Jadi ini juga sifatnya timeless gitu. Jadi sifatnya tidak terikat waktu. Mau teman-teman buka nanti gitu ya, misalnya 4 bulan ke depan, 2 bulan ke depan juga bisa. Oke? Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, bagaimana kisah cintamu selanjutnya sama dia. Bagi teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 1, sepertinya saat ini kalian sedang ada konflik batin sama dia. Yang artinya ya mungkin gitu ya, hubungan yang saat ini sedang kamu jalani sama dia itu tidak baik-baik aja. Artinya mungkin ada masalah, ada problem gitu. Karena aku ngerasa buat teman-teman yang memilih kartu nomor 1, sepertinya kamu saat ini tuh kayak kurang diperhatikan atau kurang diprioritaskan sama dia. Dan di sini sempat sih gitu, kamu mengira bahwa intinya mungkin gitu ya, saat ini tuh dia ada orang lain yang saat ini sedang dia fokuskan selain kamu. Dan di sini aku merasa bahwa kamu saat ini tuh kayak bener-bener udah apa ya, intinya tuh kayak rasa kasih sayang dan cinta dari dia itu nggak kamu dapatkan sama sekali. Beda rasanya di saat kamu pertama kali kenal sama dia gitu. Di sini tuh kayak kamu bener-bener ngerasa bahwa ini orang sebenarnya tulus nggak sama aku, ini orang sebenarnya itu serius nggak sama aku, ini orang sebenarnya itu bener-bener bisa nggak gitu ya diajak untuk ke jenjang yang lebih serius gitu. Karena untuk saat ini gitu, jujur rasanya melanjutkan hubungan sama dia itu sepertinya ada sebuah keraguan gitu. Ya karena bisa dibilang dia udah nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan gitu. Dia bener-bener udah keluar dari jalur seperti apa yang kamu impikan. Karena di sini gitu ya, sebelumnya flashback ke belakang gitu ya, di saat mungkin awal-awal saat kamu kenal sama dia, ya kamu berharap bahwa orang ini tuh bener-bener bisa diajak untuk komitmen, bisa diajak untuk serius, bisa diajak untuk saling tukar pikiran, bisa diajak untuk ya intinya tuh apa ya, saling bersimpati satu sama lain. Tetapi setelah kamu menjalani hubungan bersama dia, ya nyatanya keindahan tersebut hanya kamu cicipi di awal aja gitu. Dan untuk saat ini ya sepertinya kamu banyak menahan kesedihan. Intinya tuh kayak kamu ngerasa tertekan gitu ya, tertekan ya karena sebenarnya bukan cuma dia aja yang harus kamu pikirkan gitu ya. Kamu pribadi juga memiliki banyak masalah gitu. Tetapi ditambah lagi dengan masalah cinta gitu ya, masalah hubungan yang membuat kamu jadi tambah pusing 7 keliling. Dan di sini Clarissa melihat ya bahwa memang bisa dibilang tuh kayak dia tipikal seseorang yang bisa dibilang apa ya, bukan orangnya nggak bisa komitmen gitu, tapi orang ini tipikal seseorang yang mudah berpindah hati gitu, mudah berpindah hati tapi dengan cara dia sendiri gitu. Memang sih gitu, orangnya itu kayak seolah-olah menghindar sama kamu itu secara perlahan gitu, jadi kayak nggak langsung mungkin tuh kayak pindah secara total itu tidak gitu, tetapi kayak secara perlahan gitu ya, kamu rasakan nih orang kok kayaknya sedikit menjauh. Oke lah gitu, mungkin di awal kamu masih bisa memahami, mungkin dia lagi sibuk kali gitu ya, terus kemudian kamu tunggu lagi, nih orang kok kayaknya kamu ngerasa bahwa hubungan antara kamu gitu ya, ikatan koneksi antara kamu dan dia kok malah kayaknya agak menjauh. Disitulah gitu ya, udah mulai ada perasaan ngeganjel. Dia yang selalu membuat gitu ya alasan-alasan baru gitu ya, yang sebenarnya gitu ya, alasan tersebut itu juga ini tuh kayak tidak masuk di akal gitu. Dia selalu menggunakan pekerjaan yang dia gunakan menjadi sebuah alasan. Ini yang membuat kamu juga ngerasa sedih juga sih gitu. Kenapa sih gitu? Padahal kamu juga di dalam diri kamu gitu ya, di dalam alam bawah sadar kamu sendiri gitu, kamu ngerasa bahwa ini memang itu kayak ada yang nggak beres gitu, ada yang ngeganjel gitu, karena nggak sesuai dengan nggak sama seperti yang biasanya gitu. Dan di sini tapi kamu kayak masih mencoba bersabar aja, masih berpikir positif gitu ya, masih berpikir positif, yakin bahwa hubungan kamu gitu ya bersama dia ya kedepannya itu membawa gitu ya sebuah hasil yang cukup maksimal gitu. Dan di sini bagaimana kisah cinta kamu selanjutnya sama dia? Untuk aku sih ya mungkin saat ini adalah sebuah titik terberat gitu ya, titik terberat kamu saat ini gitu ya, dalam artian tuh menghadapi sebuah problem yang cukup besar sama dia. Cuman aku masih melihat bahwa intinya tuh kayak nih orang sebenarnya masih bisa diharapkan, tetapi memang membutuhkan proses yang cukup panjang gitu. Dan di sini aku juga melihat ya bahwa
kamu saat ini tuh kayak sedang terjebak dalam situasi yang bingung gitu antara mempertahankan atau melepaskan. Ya intinya tuh sebuah keputusan yang benar-benar harus bijaksana kamu ambil gitu, karena jangan sampai gitu kamu nantinya tuh kayak ngerasa menyesal. Karena untuk saat ini tuh kayak ada ya di dalam pikiran kamu ingin mempertahankan ya, tapi rasanya kamu sendiri yang merasa terbebani gitu. Kamu ingin melepaskan tapi sudah banyak yang kamu korbankan. Dan di sini ada kartu judgment gitu. Kartu judgment di sini tuh kayak menggambarkan tentang dia itu tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kayak eh tidak bisa apa ya, kayak mungkin gitu ya flashback ke belakang gitu ya, mungkin flashback ke belakang tuh dia di saat dia masih sayang-sayangnya sama kamu, di saat dia masih respect-respectnya sama kamu gitu, it's okay lah gitu ya. Mungkin orang ini tuh kayak bisa fokus sama kamu, tetapi apabila dia udah ngedapetin apa yang dia mau gitu ya, dia kan intinya tuh kayak ya udah gitu, orang itu kayak entah ngerasa jenuh, entah memang bawaan dari diri dia sendiri gitu, seolah-olah orang ini tuh kayak eh ingin mencari yang baru gitu, ingin mencari yang lain gitu ya, mungkin yang lebih daripada kamu gitu. Dan di sini buat kamu sih tidak perlu khawatir gitu, karena di sini yang saya lihat nantinya orang ini pasti akan ketemu gitu ya, akan ketemu sama sebuah momen di mana orang ini tuh akan ngerasa sadar gitu ya, bahwa nggak ada orang yang bener-bener mau berkorban gitu ya, yang seperti kamu gitu. Dan di sini aku yakin bahwa nanti gitu ya, dalam waktu dekat ya, intinya tuh orang ini akan mungkin gitu ya, di saat mungkin komunikasi hubungan kamu saat ini kurang begitu bagus gitu, dia nantinya akan menghubungi kamu kembali gitu. Misal kalau kamu nggak ada komunikasi, jadi seperti itu. Terus di sini kamu juga harus sangat bisa mempertimbangkan. Artinya itu apa sih? Karena di sini yang saya lihat tuh kayak mungkin kamu terlalu sering memaafkan dia gitu. Alhasil ya udah gitu ya. Mungkin tuh kayak orang ini tuh jadi menganggap ya udah gitu, apabila saya melakukan kesalahan gitu, pasti kamu juga bakal maafin aku juga gitu. Jadi kamu harus bijaksana dalam memaafkan seseorang gitu, karena di sini apabila kamu tidak mempertimbangkan secara betul gitu ya, dan kamu intinya tuh dia datang tidak membawa perubahan secara jelas dan nyata gitu, maka takutnya apa, kamu justru malah dimanfaatkan lagi kebaikan kamu. Dan di sini ada kartu The Hermit gitu. Di sini kartu The Hermit tuh kayak menggambarkan tentang kamu sempat sih dalam artian tuh kayak ingin mencari gitu ya, ingin mencari sebab dalam artian tuh kayak mencari kenapa sih gitu ya, nih orang kok bener-bener kayaknya berubah gitu ya, adakah orang lain, atau mungkin dia udah ngerasa bosan sama aku, atau mungkin kayak dia udah bener-bener nggak berharap lagi sama aku gitu. Ada sebuah momen yang kamu pernah merasakan hal tersebut, cuman ya kayaknya tuh kayak kamu ini tuh apa ya, takut gitu apabila intinya tuh kayak kamu terlalu kepo dia bener-bener detail, atau mungkin tanya sama dia secara langsung, takut apabila intinya tuh jadi sebuah problem besar gitu. Jadi ya apa boleh buat gitu, kamu hanya bisa terdiam gitu ya, menahan rasa sakit yang saat ini sedang kamu rasakan. Dan di sini ada kartu The Lovers gitu. Kartu The Lovers tuh ya dalam artian tuh aku tahu bahwa perasaan kamu memang begitu besar ke dia, begitu besar, karena ya bagi kamu gitu, kamu memang tipikal seseorang yang intinya tuh apa ya, dalam artian tuh apabila kamu udah ngedapetin seseorang yang sebenarnya gitu ya, kayak udah bikin kamu rasa nyaman banget, udah bikin kamu kayak ngerasa tenang banget gitu, kamu tipikal seseorang yang mungkin tuh kayak rela berkorban, rela berjuang gitu ya, mungkin banyak ngalahnya sama dia gitu. Tetapi terkadang justru malah kebaikan kamu itu dimanfaatkan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Ya seperti dia gitu. Jadi kayak seolah-olah ya dia melakukan kesalahan, tapi ujungnya kamu memaafkan. Akhirnya nggak jadi marah lagi. Terus melakukan kesalahan, nggak bisa lagi gitu ya. Terus balik lagi gitu. Jadi ya seperti itu. Dan seperti yang harus saya bilang tadi gitu, kamu harus benar-benar bijaksana gitu dalam memaafkan. Jangan sampai justru malah kata maaf kamu ini dimanfaatkan gitu sama dia. Kita lihat untuk kartu yang satunya. Coba. Yes, ada kartu King of Swords.
Two of Cup. Kemudian ada kartu King of Wands. Ada kartu The Wheel of Fortune. Di sini aku yakin bahwa dalam waktu dekat ini, apabila kamu memang tanpa komunikasi saat ini sama dia, aku ngerasa bahwa orang ini nantinya itu yang akan mungkin gitu ya, akan menghubungi kamu duluan. Entah dia ingin minta maaf, entah dia ingin menjelaskan, entah dia ingin memperbaiki dan memperjuangkan hubungan ini gitu. Yang jelas pasti dia akan kembali lagi gitu ya, dalam artian itu menghubungi kamu. Dan di sini di saat dia datang, seperti yang saya bilang tadi, kamu harus tetap bijaksana gitu ya. Dalam artian tuh kalau dia memang ingin minta maaf sama kamu, kalau maafnya sungguhan dan dia juga mampu merubah sikap buruk dia, is okay, nggak apa-apa, lanjutkan. Tetapi apabila dia hanya meminta maaf tetapi untuk mengulangi kesalahan yang sama, saran dari saya sih lebih baik jangan gitu ya. Sekali-sekali cobalah gitu ya, beri dia sebuah sebuah pelajaran berharga gitu ya, biar dia itu bisa menghargai orang yang benar-benar sayang dan cinta sama dia. Memang yang saya lihat di sini King of Swords, orangnya memang sedikit keras gitu ya. Orangnya sedikit keras ya, mungkin tuh kayak gini loh. Dia tuh tipikal seseorang yang maunya didengerin apa yang dia ucap, tapi dia nggak mau pernah ngedengerin gitu ya di saat kamu ngomong sama dia. Jadi seperti itu. King of Swords ini dilambangkan seseorang yang bisa dibilang tuh kayak angkuh gitu loh. Intinya tuh kayak maunya menang sendiri gitu. Jadi kayak hanya dia yang boleh berucap, tapi kamu nggak boleh gitu, nggak dikasih kesempatan. Mungkin apabila kamu berucap, ya mungkin kamu selalu disudutkan sama dia gitu. Jujur, memang di sini aku ngelihat bahwa sepertinya tuh kayak kamu bener-bener saat ini terjebak dalam situasi yang intinya tuh kayak hanya bisa dalam artian tuh impian-impian kamu selama ini sama dia gitu ya, hidup berbahagia bersama dia, itu hanyalah sebuah halusinasi semata. Karena apa yang kamu dapat tidak seindah sama apa yang kamu pikirkan gitu. Jadi yang kayak dulu janji-janji manisnya dia, dulu rasa perhatiannya dia, itu sudah nggak kamu dapatkan lagi sama dia. Dan kamu ngerasa ya sepertinya tuh kayak Oke, di sini ada kartu Ace of Pentacle tadi ya. Jadi bisa dibilang aku yakin bahwa misal gitu ya, apabila dia memang bukan jodohnya kamu, ya aku yakin bahwa nantinya kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang sesuai dengan harapan dan keinginan kamu. Karena di sini aku bisa melihat gitu ya, bagaimana ketulusan kamu dalam mencintai seseorang. Dan di sini ingat gitu ya, hukum karma itu masih berlaku kapanpun. Siapa yang menanam keburukan, ya pasti dia nantinya akan mendapatkan keburukan tersebut. Dan siapa yang menanam kebaikan, ya pasti suatu saat kamu akan digantikan gitu ya, kebaikan kamu tersebut gitu. Jadi masih percaya aja gitu. Dan di sini ada kartu The Wheel of the Year gitu. The Wheel of the Year tuh artinya menggambarkan tentang sebuah roda keberuntungan gitu. Roda keberuntungan tuh kayak kamu jangan pernah ngerasa bahwa saat ini tuh kayak kamu bener-bener kayak ngerasa sakit sendiri gitu ya, dan dia itu kayak enak-enakan terus nggak dapat balasan gitu. Aku percaya bahwa nggak selamanya kamu berada di bawah gitu. Akan ada sebuah fase di mana nanti gitu ya, apabila dia memang bukan jodohnya kamu gitu, ya kamu nantinya tuh akan bersanding dengan orang yang bener-bener sayang sama kamu gitu, yang bener-bener tulus sama kamu. Dan apabila gitu ya, mungkin dia memang jodohnya kamu gitu, ya pasti suatu saat dia akan memahami gitu ya apa yang kamu rasakan gitu ya di posisi kamu saat ini gitu. Nantinya pasti dia akan ngerasa nyesal, dia akan ngerasa dalam artian tuh pernah menyia-nyiakan orang yang banyak berkorban gitu ya untuk dia gitu. Pasti akan ada sebuah fase tersebut. Jadi buat kamu sih nggak perlu khawatir, sabar aja ya. Mungkin ini salah satu ujian yang diberikan Tuhan untuk kamu menjadi pribadi yang lebih kuat gitu ya, lebih tangguh dan lebih hati-hati lagi gitu ya dalam langkah. Karena bagaimanapun juga yang namanya setiap hubungan itu jangan dianggap sepele gitu. Dalam artian, kita kan masih belum menikah, kita kan masih dalam fase pacaran. No, jangan pernah
mengambil pola yang seperti itu, karena ya biasanya itu penyebab kegagalan terbesar dalam rumah tangga gitu. Jadi jadikanlah gitu ya masa pacaran kamu tersebut sebagai latihan gitu ya, latihan untuk kamu bisa membina rumah tangga di masa yang akan datang. Jadi dengan seperti itu aku yakin gitu, ketika kamu nanti sudah menikah sama dia, kamu nantinya tidak akan ngerasa sama-sama terbebani, tidak akan ngerasa kaget, karena kamu udah menganggap bahwa pacaran tersebut adalah jenjang keseriusan gitu. Oke. Terus selanjutnya, oke. Di sini ada kartu Pack of Wands. Yes. Terus di sini The Fool. Ada kartu Nine of Cups. Ada kartu Eight of Cups. Dan di sini kedepannya aku yakin pasti gitu ya, Tuhan akan memperlihatkan dia itu orang yang seperti apa, dan disitulah nanti kamu benar-benar bisa memutuskan gitu ya, apakah dia layak untuk kamu jadikan sebagai calon pendamping kamu atau tidak gitu. Karena di sini nantinya kamu akan mendapatkan sebuah kekuatan yang memang tuh kayak intinya tuh kayak ditunjukkan sama Tuhan. Nih loh, orang ini sebenarnya kayak gini ke kamu. Nih loh, sebenarnya orang ini seperti ini gitu ya. Nih loh, orang ini tuh kayak seperti ini. Disitulah nanti kamu bisa mengambil kesimpulan apakah orang ini cocok atau tidak untuk kamu jadikan sebagai pendamping hidup kamu. Ya apabila memang Tuhan memperlihatkan yang baik, ya kemungkinan ya kamu akan bisa mempertahankannya gitu. Tetapi apabila memang Tuhan memperlihatkan dia yang sesungguhnya, apabila dia tidak baik gitu, ya semuanya dikembalikan sama pribadi masing-masing gitu. Mau nggak gitu kamu tetap mempertahankan dia di saat kamu terus-terusan disiksa batin kamu seperti itu. Dan setelah kamu bener-bener sudah ngedapetin gitu ya, dalam artian tuh kayak sudah tahu dia yang sesungguhnya, kamu boleh gitu ya, dalam artian tuh memulai awal atau langkah yang baru gitu ya, yang bener-bener kamu harus menjadi pribadi yang lebih bijaksana lagi gitu ya. Jangan jadi pribadi yang lemah gitu. Artinya apa ya, kamu misal gitu ya, jangan sampai gitu ya kebaikan kamu dimanfaatkan lagi sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jangan sampai gitu ya, dalam artian tuh pengorbanan kamu disia-siakan sama orang yang tidak bertanggung jawab juga gitu. Jadi harus mengambil langkah gitu ya. Kamu harus menjadi pribadi yang lebih bijaksana lagi daripada sebelumnya gitu. Di sini ada kartu Nine of Cup gitu. Kartu Nine of Cup di sini memang sih sepertinya kamu dalam artian tuh kayak mungkin udah ngerasa capek, udah ngerasa lelah gitu ya. Karena memang untuk saat ini gitu ya, yang kamu harapkan tuh seseorang yang benar-benar bisa respect, bisa komitmen, bisa konsisten gitu ya, membawa hubungan yang sedang kamu jalani gitu ya. Ya kalau bisa mah sampai ke jenjang pernikahan gitu ya. Kalau bisa sampai kamu punya anak, sampai kakek, sampai nenek, itu sih harapan kamu gitu ya. Tetapi apabila hubungan ini tidak sesuai dengan apa yang kamu impi-impikan atau apa yang kamu harapkan, kamu jangan pernah menyesali apa yang sudah terjadi gitu. Karena bagaimanapun juga ini adalah suatu hal yang memang sudah digariskan Tuhan gitu ya. Anggap aja ini semuanya itu sebagai pembelajaran diri, biar kamu kedepannya menjadi pribadi yang lebih tangguh lagi, menjadi pribadi yang lebih selektif lagi dalam memilih gitu ya. Lebih baik ya diperlihatkan keburukan seseorang itu di saat kamu belum gitu ya, belum terlanjur gitu ya, belum terlanjur jauh atau menikah sama dia gitu ya, dalam masih tahap fase pacaran gitu. Karena itu akan lebih menyakitkan apabila kamu sudah benar-benar bersatu sama dia dalam ikatan tali pernikahan. Di sini yang saya lihat memang ya dia itu tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kayak maunya dia itu di atas gitu. Artinya apa? Dia nggak maunya itu diatur tapi mau mengatur pasangannya gitu. Artinya tuh apa sih gitu? Ya kayak seolah-olah apa yang kamu ucapkan gitu ya, apa yang kamu katakan itu kayak nggak masuk di dalam pikiran dan otaknya dia gitu. Tapi ya apabila ada sesuatu hal gitu ya yang ada di dalam benak dia gitu, kamu harus lakukan gitu. Jadi dia tuh kayak masih ada sisi menangnya sendiri gitu. Dan di sini
Di sini ada kartu Eight of Cup. Kartu Eight of Cup tuh mungkin gitu ya. Apabila memang kisah kamu sama dia gitu ya tidak seindah sama apa yang kamu bayangkan gitu, kamu tidak boleh menoleh ke belakang. Artinya apa? Ya kamu harus tetap dalam artian tuh berpikir positif gitu ya, menatap masa depan gitu ya, dan mencari seseorang yang layak untuk kamu pertimbangkan gitu. Jadi kayak kamu jangan menjadikan nih ya, misal hubungan ini tuh nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Udah aku kayak masih ngerasa sakit, aku masih ngerasa trauma gitu. Udah aku kayaknya udah nggak bisa lagi. No, jangan seperti itu. Dunia masih luas sayang gitu. Jadi ya kamu harus benar-benar bisa menutup masa lalu dan membuka mata untuk masa depan gitu, karena di luaran sana masih banyak kok orang yang tulus yang akan memberikan hatinya untuk kamu. Jadi seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya ya, kisah cinta kamu selanjutnya di sini kamu akan benar-benar diperlihatkan sama Tuhan gitu ya, orang yang saat ini sedang kamu pikirkan itu seperti apa gitu. Kalau dia memang jodohnya kamu gitu ya, dan dia memang yang terbaik gitu ya, ya mungkin kamu akan mempertahankan hubungan ini ke depannya. Tetapi apabila Tuhan gitu ya memperlihatkan kamu yang aslinya itu mungkin tidak begitu bagus gitu, ya semuanya dikembalikan sama pribadi kamu gitu. Apakah kamu masih tetap mau mempertahankan atau tidak? Jadi seperti itu. Jangan galau ya teman-teman. Kita harus tetap terus semangat. Dan kita lanjut lagi buat teman-teman semuanya yang memilih kartu selanjutnya. Gimana sih kisah cinta kamu selanjutnya sama dia? Yes, kita lihat terlebih dahulu ya teman-teman. Kita lihat. Yes, ada kartu The Sun. Kartunya sih is fine. Kemudian ada kartu Five of Pentacle, ada kartu The Star, ada kartu Pack of One, kemudian ada kartu Three of One. Di sini sesuai dengan judul tema dan deskripsi, bagaimana sih kisah cinta kamu selanjutnya sama dia. Di sini ada kartu The Emperor gitu. Kartu The Emperor tuh artinya bisa dibilang saat ini juga gitu ya. Entah kenapa itu kayak kamu selalu kangen sama dia, kamu selalu rindu sama dia. Dan di sini sepertinya ada sebuah pertemuan yang tertunda gitu ya, atau mungkin tuh kayak kamu nggak bisa ketemu sama si doi secara langsung, dan itu yang membuat kamu itu kayak jadi kepikiran terus sama dia, memikirkan sama dia gitu. Jujur gitu, kamu belum ngerasa lega apabila belum gitu ya bertatap muka atau ketemu langsung sama dia. Dan dia pun juga sebenarnya orangnya sih sama gitu, dia juga seperti itu. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang baru kenal atau mungkin udah ngejalin hubungan ini sama dia. Tapi sepertinya sih rasanya gitu, kebanyakan di sini yang memilih kartu nomor 2 ya mungkin tuh kayak hubungan kalian sih masih baru gitu. Dan di sini sepertinya orang ini tuh kayak udah mulai memikirkan gitu ya, memikirkan tentang pertemuan gitu ya, entah pertemuan, entah mungkin ngajak kamu dating, entah ngajak kamu kemana gitu. Yang jelas tuh kayak orang ini tuh udah mulai kepikiran, karena mungkin flashback ke belakang kemarin sebelumnya banyak rencana yang tertunda gitu ya. Ya mungkin ada sebuah penghalang gitu ya, memang tuh kayak yang semula kamu udah menyusun gitu ya, tiba-tiba memang kayak ada sebuah hal yang memang nggak bisa dia tunda, akhirnya ya udah gitu ya, pertemuan antara kamu dan dia bener-bener kayak nggak bisa terlaksanakan gitu. Dan di sini sempat juga sih gitu, mungkin kayak kamu ngerasa kecewa gitu, cuman ya aku yakin bahwa orang ini nantinya akan hadir gitu ya di dalam kehidupan kamu. Sepertinya tuh kayak ya mungkin di tahun-tahun ini gitu.
Dan di sini aku ngelihat dia sih orangnya tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kayak mampu memberikan semangat baru di dalam kehidupan kamu. Dan kamu jadi lebih semangat gitu ya dalam menjalani hari-hari. Memang sih orangnya sederhana, tapi menurut saya itulah kesederhanaan tersebut yang membuat kamu intinya tuh dia bener-bener pribadi yang berbeda gitu ya. Seseorang yang bener-bener tuh kayak kamu sebelumnya tuh kayak belum pernah mengenal seseorang yang seperti ini. Orangnya bisa dibilang di sini aku sih melihat ya bahwa orang ini tuh tipikal apa ya, seseorang tuh yang selalu membayangkan kamu gitu ya, selalu membayangkan kamu, apalagi dia belum bisa menemui gitu ya orang yang dia sayang secara langsung. Bisa dibilang tuh kayak orang ini selalu gitu ya merindukan kamu di saat mungkin dia sedang sendiri gitu ya, di saat dia tuh kayak sedang melamun, dan kamu pun juga sepertinya itu sama. Jadi kayak antara kamu dan dia sama-sama saling merindukan satu sama lain. Terus Clarissa juga melihat ya bahwa sepertinya entah kenapa gitu ya, kayaknya antara kamu dan dia itu hatinya itu udah terkoneksi satu sama lain gitu. Mungkin apabila dia di sana itu kayak sedang kenapa-napa gitu, entah sakit entah apa gitu, kayaknya perasaan dan hati kamu kayaknya nggak bisa tenang gitu. Begitu pula juga dia gitu, ketika mungkin kamu sedang tidak dalam fase baik-baik aja gitu, orang ini tuh kayak seolah apa ya, kayak ada sebuah bisikan gitu yang kayak dibisikkan di dalam hati dia yang mengatakan bahwa memang kamu kayak sedang entah mungkin ngerasa sakit, nggak enak badan atau bagaimana gitu. Terus Clarissa melihat bahwa orang ini kedepannya memiliki cita-cita dan angan-angan yang cukup besar kok gitu ya terhadap hubungan yang saat ini sedang kamu jalani. Ya mungkin harapan dan keinginan dia adalah ya bisa gitu ya membawa hubungan ini gitu ya sampai ke titik serius gitu ya. Ke titik serius, tidaknya walaupun nggak langsung yang menikah, nggak langsung tunangan gitu ya. Ya setidaknya lebih baik lah gitu ya daripada saat ini gitu. Karena aku di sini ngerasa melihat gitu ya, untuk saat ini hanya kamu orang yang dia fokus. Terus orangnya juga tipikal seseorang yang menurut saya dia tidak suka dengan kepalsuan gitu. Tidak suka dengan kepalsuan tuh apa sih? Ya udah gitu. Dia mencintai kamu itu kayak kamu nggak harus menjadi orang lain gitu. Cukup jadi diri kamu aja gitu. Dia udah ngerasa seneng dan bangga. Memang sih orangnya tipikal seseorang yang sangat sibuk ya, karena dia tipikal seseorang yang fokus gitu ya, fokus ketika mungkin entah dia ada project, entah dia mungkin ada pekerjaan gitu. Orangnya nggak bisa bener-bener memix gitu ya antara waktu pribadi dia dengan pekerjaan dia gitu, karena dia orangnya profesional. Dan di sini kedepannya di sini ada kartu The Sun. Kedepannya kamu akan ngerasa seneng deh gitu ya. Kamu akan ngedapetin kabar baik yang bakalan kamu dengarkan gitu ya dari dia. Entah mungkin yang flashback ke belakang kemarin, kamu ingin ketemu sama dia tapi selalu gagal dan tertunda gitu. Tiba-tiba orang ini nongol, muncul, hadir. Atau mungkin ya setidaknya orang ini tuh kayak membisikkan gitu, membisikkan kata ke kamu, kalau mungkin kapan nih gitu ya kita ketemu gitu, entah mungkin 2 bulan lagi atau mungkin setelah lebaran atau mungkin bagaimana gitu. Hal itu udah gitu ya, udah dia persiapkan, dan itu menjadi suatu hal yang memang membahagiakan bagi kamu karena itu momen yang kamu tunggu-tunggu. Karena di sini Clarissa melihat gitu ya bahwa flashback ke belakang kemarin sih kamu banyak ngerasa kecewa sama dia gitu ya, karena ya mungkin ada sesuatu hal tuh yang sebenarnya udah kamu lakukan sama dia gitu, tapi harus gagal lagi gitu, harus gagal lagi gitu, karena harus intinya tuh ketemunya ditunda lagi, jadi seperti itu. Di sini aku melihat ya bahwa orang ini tuh tipikal seseorang yang suka memperjuangkan hubungan, walaupun perjuangan dia tidak terlalu begitu kelihatan. Maaf ya ada suara jedar-jedar, tapi ya orang ini tuh kayak kamu bisa merasakan gitu ya bagaimana cara dia memperjuangkan kamu. Selain itu dia juga tipikal seseorang yang gini, dalam artian tuh
apabila dia belum meraih semuanya gitu, dalam arti itu apabila dia belum mampu memilih kamu seutuhnya, maka orang ini akan tetap terus gitu ya menjaga hati dan perasaan dia gitu ya, sembari ya mengingat gitu ya komitmen yang sudah kalian buat sampai benar-benar kebahagiaan tersebut bisa kalian bersama dapatkan. Di sini ada kartu Pack of Wands. Kartu Pack of Wands di sini menggambarkan tentang untuk saat ini hanya kamulah gitu ya yang memang dia fokuskan gitu, dia fokuskan. Jadi kamu jangan ngerasa ya, dalam artian tuh apabila di saat mungkin dia kayak masih sibuk gitu ya dan gak bisa ngabarin kamu, nih orang macam-macam bersama yang lain. Bukan, tetapi justru yang saya lihat orang ini bener-bener apa ya, dalam artian tuh kayak secara diam-diam gitu ya, dia udah fokus gitu ya, fokus menata masa depan sama kamu gitu. Di sini memang sih gitu, terkadang di saat dia nggak ada kabar, di saat mungkin dia sedang sibuk kerja gitu, di sini aku bisa merasa gitu ya bahwa kamu itu kayak ngerasa kesepian, ngerasa ada yang kurang di dalam hidup kamu gitu, karena kan dia merupakan bagian dari semangat kamu. Cuman ya di sini aku yakin bahwa kedepannya apabila semuanya sudah berjalan secara lancar, pasti orang ini akan lebih banyak gitu ya memberikan waktu ke kamu. Jadi seperti itu, karena orangnya sih mampu berpikir secara profesional gitu. Jadi orangnya apabila mungkin dia sedang sibuk gitu, bukan tanpa alasan gitu, tapi memang ada alasan yang memang nggak bisa dia tinggalkan gitu, karena dia tipikal seseorang yang profesionalitas gitu dalam bekerja, profesionalitas dan totalitas. Oke. Di sini kita lihat kartu yang selanjutnya. Kisah cintamu selanjutnya sama dia. Oke. The Lovers. Ada kartu Seven of Swords. Ada kartu Two of Wands. Four of Pentacles. Di sini aku melihat ya bahwa mungkin saat ini kayak kamu masih belum mendapatkan kebahagiaan yang seutuhnya. Tapi untuk kedepannya aku yakin bahwa nanti gitu ya kamu akan merasakan gitu ya, dalam artian tuh hubungan yang memang sesuai dengan apa yang kamu harapkan gitu. Jadi intinya untuk saat ini mungkin ya kayak kamu masih belum bisa mendapatkan kebahagiaan dari dia yang 100% gitu. Tapi di dalam hati dia gitu ya, di dalam benak dia ya, dia itu kayak seolah itu ada memiliki apa ya, walaupun dia nggak pernah janji sama kamu gitu, tapi bagi dia itu sebuah beban gitu ya, yang kayak intinya tuh apabila mungkin semuanya udah beres gitu ya, aku akan memberikan semua kebahagiaan tersebut gitu. Terus di sini ada kartu Seven of Swords gitu. Kartu Seven of Swords di sini menggambarkan tentang ya sebenarnya dia memang bukan tipikal seseorang yang mudah mengeluh. Artinya tuh apa? Kamu nggak akan tahu gitu bagaimana dia di sana gitu. Mungkin bagi kamu yang ngerasa LDR sama dia gitu, kamu nggak akan tahu entah di sana dia kepanasan, kehujanan, entah ngerasa sakit, entah bagaimana. Kamu nggak akan tahu gitu, karena dia memang tipikal seseorang yang tidak ingin membuat pasangannya ngerasa sedih gitu ya. Yang dia ingin adalah ya kamu ngelihat dia bahagia terus gitu loh. Jadi kayak walaupun entah dia ngerasa sakit entah apa gitu, ya udah gitu, dia pasti nggak bakalan cerita. Terus di sini juga ada kartu Two of Wands. Di sini ada kartu Two of Wands tuh, aku yakin kok gitu. Mungkin kamu masih merasa ya bahwa saat ini tuh masih banyak hal gitu ya yang bisa belum kamu lakukan sama dia. Cuman ya Clarissa melihat gitu bahwa apabila waktunya udah tiba, ya kamu bisa ngedapetin gitu ya apa yang kamu inginkan bersama dia. Dan di sini aku melihat bahwa memang sih gitu ya, kamu seolah-olah itu ingin menunggu gitu ya momen saat-saat indah berbahagia bersama dia gitu ya. Ya kamu ngerasa bahwa kayak menunggu sebuah kepastian dari dia itu kayak seolah itu membosankan gitu ya. Tapi bagaimanapun juga kamu harus sabar gitu ya, tetap sabar dalam artian tuh menjaga hati kamu untuk dia, karena saya yakin bahwa suatu saat kebahagiaan tersebut juga pasti akan datang juga. Dan di sini ada kartu Five of Pentacles. Five of Pentacles tuh
Ya bisa dibilang mungkin sebelum kamu ketemu sama dia, kamu udah ngerasa ya bahwa kayak hati dan perasaan kamu ini udah bener-bener kayak kering gitu. Keringnya tuh kayak kenapa? Ya seolah itu kayak udah nggak ada semangat lagi gitu ya. Karena mungkin flashback ke belakang kemarin tuh sudah banyak luka yang kamu alami gitu. Cuman setelah hadirnya dia di dalam kehidupan kamu jadi ngerasa gitu ya bahwa benih-benih cinta itu kayaknya mulai tumbuh lagi. Yang artinya yang flashback ke belakang kemarin kamu nggak yakin gitu, kamu jadi yakin bahwa sebenarnya orang yang sayang dan peduli sama kamu itu masih ada. Dan di sini aku bisa melihat bahwa sepertinya itu akan ada perubahan baik gitu ya ke depannya antara kamu dan dia gitu. Jadi kayak mungkin flashback ke belakang kemarin yang kamu kayaknya dia kayaknya nggak banyak waktu buat kamu gitu, tapi kedepannya dia akan lebih banyak waktu lagi gitu. Jadinya tuh kayak seperti itu. Terus kita lihat lagi yuk, gimana sih perasaan kamu, bagaimana perjalanan ya, bagaimana cintamu selanjutnya sama dia, cintamu sama dia. Oke. Six of Cup, Ace of Wand, Ace of Cup. Di sini Clarissa melihat ya, ada kartu Seven of Cup. Memang ya bisa dibilang tuh kayak terkadang perasaan emosi kesel itu juga ada ya, selalu menghantui di dalam hubungan kalian. Tetapi di sini yang memang harus kalian tekankan masing-masing adalah bagaimana gitu cara kalian berdua gitu ya, antara kamu dan dia gitu, saling mengontrol emosi satu sama lain. Jangan sampai gitu ya kamu kemakan emosi kamu sendiri, karena itu akan menghancurkan hubungan kamu. Jadi sebagaimana gitu ya cara kamu mengendalikan emosi kamu gitu ya, biar kamu menjadi pemenangnya. Jadi seperti itu. Dan di sini ada kartu Six of Swords gitu. Six of Swords ya, memang sih bisa dibilang tuh kayak menanti sebuah momen kebahagiaan tersebut ya, bisa dibilang tuh menyebalkan bagi kamu gitu ya. Karena kenapa sampai detik ini tersebut gitu ya, kayaknya orang ini tuh kayak masih belum full gitu ya memberikan kebahagiaan tersebut. Cuman ya buat kamu sih sabar aja, karena momen indah tersebut akan datang gitu ya di saat waktu yang tak terduga. Dan di sini Six of Cup memang sih berat gitu ya menahan kerinduan antara kamu sama dia gitu. Cuman ya inilah yang dinamakan kesabaran cinta, karena kesabaran cinta pasti akan membuahkan hasil yang maksimal juga gitu. Karena ya bisa dibilang hubungan LDR gitu ya, bagi kalian yang mungkin yang merasa LDR atau mungkin kayak terhalang ruang jarak dan waktu gitu ya, ya sebenarnya hubungan yang sangat spesial gitu, karena kita memang dituntut untuk sama-sama saling menjaga hati gitu ya, tidak pernah ketemu satu sama lain. Kemudian di sini ada kartu Ace of Wand. Ya, di sini tuh nantinya kamu akan ngedapetin juga kok gitu kabar baik dari Tuhan gitu ya. Kamu akan ngedapetin sebuah hadiah gitu ya, memang dikirimkan Tuhan, karena kamu flashback ke belakang kemarin itu udah bener-bener sabar gitu ya, sabar menanti dia, sabar menghadapi dia, sabar menahan emosi kamu gitu ya, sabar apa ya, mengontrol amarah kamu gitu ya. Jadi kayak benar-benar nanti kamu akan mendapatkan hadiah tersebut. Dan di sini ada kartu Ace of Cup gitu. Ace of Cup tuh sebenarnya kamu nggak perlu terlalu khawatir sih sama dia gitu, karena perasaan dia ke kamu sih sebenarnya tuh kayak perasaan yang cukup melimpah ruah gitu ya. Artinya cintanya dia, sayangnya dia gitu ya cukup banyak ke kamu gitu. Jadi dia nggak pernah gitu ya memikirkan orang lain gitu ya, atau memikirkan hal lain gitu. Yang dia pikirkan hanyalah masa depan gitu ya, masa depan indah bersama orang yang dia sayang, yaitu kamu. Jadi buat kamu sih sebenarnya kamu harus bisa apa ya, bijaksana gitu ya. Cemburu sih boleh cemburu gitu, tapi jangan keterlaluan gitu, karena itu yang akan membuat pasangan kamu ngerasa tidak nyaman gitu. Jadi ya cemburu yang wajar-wajar aja sih boleh gitu, tapi kan di sini kita udah tahu gitu bagaimana perasaan dia yang sesungguhnya gitu. Oke. Dan kita lanjut lagi buat kalian yang memilih kartu selanjutnya. Kartu yang number of 2. Di sini ada kartu Death Rabbit. Oke. Kita ambil kartu tarot versi pendamping. Oke.
Bagaimana kisah cinta kamu selanjutnya sama dia? Ciela, jadi kayak ini pada penasaran. Ada yang kasmaran, ada yang ya, apapun itu semuanya kalian harus tetap semangat ya. Oke, di sini ada kartu The Fool, juga ada kartu King of Swords. Yes. Oke, akan saya tarik energi kalian secara kolektif sejenak ya. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, bagaimana kisah cintamu selanjutnya sama dia? Oke. Di sini sih gitu ya, mungkin buat teman-teman yang memilih kartu nomor 3 gitu ya, kamu seperti itu kayak mungkin ngerasa penasaran gitu ya tentang dalamnya hati dia yang sesungguhnya. Karena untuk saat ini gitu, sepertinya tuh kayak kamu merasakan bahwa hubungan ini gitu ya, itu kayak seolah itu berjalan di tempat, tidak ada perubahan yang signifikan, tidak ada penurunan, tidak ada kenaikan gitu ya. Mungkin penurunan ada gitu, tapi kalau kenaikan nggak ada. Dan di sini sebenarnya yang ingin kamu tahu gitu ya, sebenarnya bagaimana sih perasaan dia ke kamu gitu ya. Cinta beneran, sayang beneran, atau hanya main-main gitu ya. Karena di sini yang saya lihat gitu, kamu benar-benar udah memberikan gitu ya. Kamu udah berharap besar terhadap hubungan yang saat ini sedang kamu jalani bersama dia. Karena bisa dibilang dia tipikal seseorang yang susah ditebak gitu. Ketika mungkin gitu ya orang ini tuh kayak rasa perhatian dia muncul, ya udah maka perhatiannya full gitu. Tetapi apabila dia cueknya muncul, ya udah gitu ya, cueknya itu bener-bener muncul banget gitu. Dan kamu seolah tuh bingung harus bagaimana gitu. Karena ya bisa dibilang apa sih yang membuat dia seperti itu gitu. Karena kamu sudah melakukan yang terbaik gitu. Tapi kenapa gitu ya, ini orang ketika perhatian banget, tapi ketika cuek banget, itu yang membuat kamu kayak ngerasa bingung. Dan itu sebenarnya gimana sih, konsisten atau enggak gitu ya dalam mencintai aku gitu. Dan di sini yang kamu takutkan adalah ya kamu takut apabila dia cuma mempermainkan kamu aja gitu. Karena sejujurnya gitu kamu udah banyak menaruh harapan terhadap hubungan ini gitu. Dan di sini untuk hubungan kamu sih gitu ya, kedepannya bagaimana selanjutnya sama dia gitu. Yang jelas memang gitu ya, di sini akan ada sebuah transisi gitu ya, atau perpindahan hubungan gitu ya, dimana yang mungkin flashback ke belakang kemarin dia tuh kayak masih belum bisa fokus atau konsisten sama kamu. Artinya tuh kayak ya udah gitu, kalau misalnya perhatian ya udah perhatian terus gitu, enggak yang kayak 1 bulan perhatian, 1 minggunya enggak, cuek banget gitu, enggak. Jadi kayak benar-benar yang kamu nantinya tuh akan ngelihat tapi enggak langsung signifikan ya gitu. Jadi kayak perubahannya itu secara perlahan nantinya, yang benar-benar bisa kamu rasakan gitu. Jadi kayak nanti kamu akan apa ya, melihat yang sesungguhnya gitu, yang semula kayak kamu menganggap dia ini hanya mungkin tuh kayak mempermainkan kamu aja gitu. Karena bisa dibilang tuh kayak rasa perhatian dia, rasa sayang dia ke kamu ini kayak nggak bisa konsisten gitu. Kamu nantinya tuh akan melihat yang sesungguhnya gitu ya. Dalam diam dia ternyata ya begitu besar cinta dia sama kamu gitu. Tapi memang terkadang ya banyak hal yang membuat dia jadi seperti itu. Atau mungkin antara kamu dan dia kurangnya keterbukaan gitu. Atau mungkin kurangnya keberanian untuk mengatakan sesuatu hal yang nggak disukai satu sama lain gitu. Itu yang membuat ya terkadang mungkin dia seperti itu. Kamu kan tidak ada yang tahu di sini gitu. Jadi di situ nantinya yang jelas tuh akan ada sebuah perbaikan hubungan gitu ya. Yang semula masih simpang siur nggak jelas, yang semula itu masih rumit, tapi nantinya kamu akan ngedapetin sebuah kejelasan dari orang yang saat ini sedang kamu fokuskan. Di sini Knight of Swords gitu. Knight of Swords tuh ya bisa dibilang tuh kayak kamu udah sepertinya di sini ya gitu. Kamu sudah cukup banyak sih gitu ya melewati kesulitan gitu ya, dan bisa dibilang tuh kayak mempertahankan hubungan sampai detik ini gitu. Dan ini tuh kayak nggak mudah loh gitu. Karena nggak semua orang gitu ya dalam arti bisa mempertahankan hubungan ini sampai detik ini. Dan di sini ya kamu udah banyak lewati kesedihan, mungkin ya dikecewakan sama dia gitu ya. Tapi entah kenapa gitu, seolah-olah tuh kayak kamu masih tetap tegar gitu ya, berpikir positif gitu ya, berpikir positif dan yakin memperjuangkan hubungan ini ya sampai benar-benar apa ya, bisa dibilang tuh kayak ini membuahkan hasil yang memang sesuai dengan apa yang kamu harapkan gitu.
Di sini ada kartu The Hierophant. The Hierophant tuh bagi kamu yang saat ini mungkin terhalang ruang, jarak, dan waktu, The Hierophant tuh kayak menggambarkan tentang kamu jangan mengira bahwa mungkin gitu ya ketika dia sedang sibuk dengan dunia dia sendiri gitu, kamu kayak ngerasa mungkin tuh kayak nggak dipedulikan lagi sama dia. Bukan seperti itu. Justru malah di saat mungkin ya orang ini nggak mempedulikan kamu, yaitu tandanya kan dia ada memang kayak aktivitas dia sendiri. Dan disitulah orang ini tuh kayak selalu mendoakan kamu gitu ya sama Tuhan, meminta agar kamu itu kayak selalu dilindungi gitu ya, kesehatan kamu, aktivitas kamu, pekerjaan kamu gitu. Karena memang dia tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh cara dia mencintai itu berbeda daripada yang lain. Terus ada The Fool juga. Kartu The Fool tuh ya bisa dibilang apabila kamu dan dia sudah benar-benar mengalami fase perbaikan hubungan, ya ini sebenarnya itu merupakan langkah awal yang baru untuk kamu membangun gitu ya komitmen yang sungguh-sungguh sama dia. Karena mungkin flashback ke belakang kemarin kamu udah bikin komitmen gitu, tapi komitmennya itu kayak belum full totally 100%. Jadi seperti itu. Dan di sini ada kartu King of Swords gitu. King of Swords tuh memang sih dia memang tipikal seseorang yang susah untuk ditebak. Artinya tuh kayak kita nggak akan tahu gitu ya sebenarnya apa maksud, kemauan dan harapan dia gitu. Karena bisa dibilang tuh ketika orang ini perhatian, ya udah perhatiannya perhatian banget gitu. Tapi ketika orang ini cuek ya, maka cueknya cuek banget gitu. Maka disitulah gitu ya sebenarnya tuh peran penting yang kamu harus peka gitu ya. Kamu harus peka ketika mungkin dia sedang cuek banget sama kamu gitu ya. Itu tandanya ya kamu harus memiliki keberanian gitu untuk tanya sama dia sebenarnya kamu kenapa gitu ya. Kalau mungkin dia nggak bisa berucap kata gitu, ya mungkin kamu coba gitu ya, mengintrospeksi diri gitu ya. Mungkin ada salah satu hal yang mungkin membuat dia tuh kayak ngerasa nggak seneng sama kamu gitu ya, atau membuat dia cemburu, atau membuat dia bagaimana gitu. Terus juga di sini ya memang sih flashback ke belakang kemarin tuh kamu banyak ngerasa itu kayak ngerasa banyak yang menahan kerinduan, banyak menahan kepedihan sama dia gitu. Dan di sini tenang gitu ya, semuanya itu akan berlalu. Artinya itu apa? Ya, kedepannya apabila kamu dan dia sama-sama bisa memperbaiki komitmen yang sudah kalian buat dan udah kalian jalani, ya kemungkinan kalian akan menjalani kehidupan yang baru yang lebih berbahagia daripada sebelumnya. Tetapi apabila kalian gitu ya tidak bisa mengintrospeksi diri satu sama lain, justru malah melemparkan kesalahan satu sama lain, ya mustahil rasanya kalian kedepannya akan semakin membaik gitu. Justru malah akan semakin memperkeruh suasana. Jadi seperti itu. Dan di sini kita coba lihat kisah cintamu saya sama dia. Oke. Ada kartu Pack of Cup, Two of Swords, ada kartu King of Cup, The Wheel of Fortune, dan ini ya Pack of Cup. Ya bisa dibilang tuh untuk saat ini tuh sebenarnya harapan dia adalah gitu ya. Ya intinya tuh kayak walaupun mungkin kamu banyak ngerasa banyak masalah besar, banyak hal yang mungkin tuh kayak nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan gitu. Cuma harapan dia saat ini adalah kamu harus tetap bisa gitu ya menjaga hubungan ini gitu, dan menghadapi segala apapun gitu ya resiko yang bener-bener udah kamu hadapi gitu. Karena ya apabila tidak gitu, ya maka rasanya tuh kayak bener-bener sulit gitu ya untuk maju ke depan bersama dia gitu. Jadi kayak seolah harapan dia tuh kayak sebesar apapun masalahnya kita berdua sama-sama harus bisa menghadapi gitu. Terus di sini ada kartu Two of Swords gitu. Kamu jangan pernah bingung gitu ya. Bingung dalam artian tuh ini orang terbaik buat kamu atau tidak gitu. Ya yang harus kamu lakukan apa gitu. Ketika kamu sedang rasa bingung, ya kamu harus bisa gitu ya mencurhatkan atau mencurahkan isi hati kamu terhadap sang pencipta. Karena biasanya dari situlah kamu nanti itu akan mendapatkan sebuah jalan keluar gitu. Nih orang layak atau tidak gitu ya untuk kamu jadikan sebagai pendamping hidup. Terus di sini ada kartu Two of Cup. Kartu Two of Cup tuh menggambarkan tentang apa sih ya? Dalam artian tuh sebenarnya sejujurnya gitu ya antara kamu dan dia sebenarnya tuh kayak banyak kecocokan gitu, tapi tanpa tidak kita sadari gitu ya, terkadang justru malah rasa saling menyalahkan gitu ya yang menghilangkan kecocokan tersebut gitu. Jadinya itu apa sih ya, apabila intinya itu kayak gini loh,
kalau misalnya antara kamu dan dia lebih banyak kecocokan tuh ketika di saat kamu sama-sama bisa ngertiin gitu ya, dan nggak saling menyalahkan satu sama lain gitu. Terus di sini ada kartu The Wheel of Fortune. Di sini akan ada sebuah fase gitu ya, dimana kamu benar-benar akan mendapatkan sebuah keseriusan yang nyata gitu. Karena flashback ke belakang kemarin, aku melihat gitu ya, keseriusan yang kamu dapatkan tuh kayak keseriusan semu gitu loh, bukan kayak keseriusan yang 100%. Dan di sini ada kartu Ace of Pentacle gitu. Ace of Pentacle tuh artinya kalau memang gitu ya, kamu kayak ngerasa terganggu gitu ya dengan mungkin tuh memang sih dia tipikal seseorang yang pekerja keras gitu, dalam artian ketika orang ini sedang sibuk kerja maka ya udah gitu ya, kayaknya seolah-olah dia lali terhadap sebuah hubungan. Kalau memang itu yang membuat kamu kayak ngerasa nggak nyaman, ya kamu harus terbuka gitu ya, ngomong sama dia tentang yang kayak kamu jangan kayak gini dong, kamu jangan kayak gini dong, kamu kayak jangan itu dong gitu. Jadi kayak benar-benar harus bisa ngomong secara transparan dan terbuka. Jadi seperti itu. Oke. Egg Oxford, ada kartu The Hermit. Oke. Kita ambil yang atas. Ada kartu The Strength, ada kartu Ten of Swords. Oke. Di sini ya, Ten of Swords. Di masa yang akan datang, aku yakin gitu ya bahwa nantinya itu apabila gitu ya kamu dan dia sama-sama bisa berpikir terbuka dan fokus ke depan, aku yakin bahwa hubungan ini akan semakin indah daripada sebelumnya. Karena ya memang keterbukaan dalam setiap hubungan itu diwajibkan gitu ya, atau perlu. Terus di sini ada kartu The Hermit gitu. The Hermit tuh kayak jangan pernah antara kamu dan dia saling menyalahkan satu sama lain, saling mencari kesalahan satu sama lain, jangan pernah. Tetapi yang kalian pikirkan adalah bagaimana kita berdua itu sama-sama memikirkan cara berbahagia dan mewujudkan apa yang udah kalian impi-impikan. Jadi seperti itu. Terus di sini ada kartu Strength gitu. Kartu Strength tuh artinya tuh apa ya? Strength tuh kayak menggambarkan tentang sebenarnya itu kayak untuk saat ini gitu ya, nggak ada seseorang tuh yang mampu mengendalikan hati dan perasaan dia gitu. Karena yang saya lihat gitu ya, cukup kamu yang bener-bener tuh kayak bisa apa sih ya, dalam artian tuh memasuki relung hati dia yang paling dalam, bener-bener bisa mengendalikan hati dan perasaan dia. Buktinya dia sayang sama kamu, buktinya dia berhasil gitu ya, bener-bener kamu taklukkan gitu. Jadi kayak bener-bener ya seperti itu. Terus ada kartu Ten of Swords gitu. Ten of Swords tuh memang sih bagi kamu mencintai itu menyakitkan gitu ya, apalagi tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Cuman ya kamu jangan pernah gitu ya bangkit dari keterpurukan tersebut gitu ya, dan mencoba gitu ya mencari gitu ya, mencari celah untuk ya kamu bisa menemukan gitu ya bagaimana cara berbahagia dan mewujudkan keseriusan tersebut. Deck Priestess gitu ya. Deck Priestess tuh memang yang paling sulit adalah mencari sebuah kejujuran gitu. Tapi ya alangkah baiknya gitu ya apabila kamu dan dia harus bisa sama-sama jujur gitu. Sama-sama jujur itu artinya apa? Memang sih jujur itu rasanya sulit gitu. Tapi apabila diawali di saat masa pacaran, aku yakin bahwa kedepannya gitu ya kalian apabila udah bersatu dalam ikatan tali pernikahan, ya udah gitu akan benar-benar selalu jujur gitu, karena itu udah merupakan rutinitas atau kebiasaan kalian di saat masa pacaran gitu. Kalau di awal pacaran kalian udah nggak jujur, ya maka di saat kalian berumah tangga maka akan banyak ketidakjujuran yang nantinya itu akan kamu terima. Jadi seperti itu. Jadi harus jujur di saat kalian masa pendekatan gitu. Nanti setelah kalian benar-benar udah married sama dia gitu, ya kamu akan merasakan kejujuran yang nyata gitu, karena semuanya tuh kayak udah kamu latih di saat kamu fase pacaran. Jadi seperti itu.
Oke, terima kasih banyak di sini ya buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin Clarissa mulai awal sampai akhir, dan aku ingetin lagi buat teman-teman semuanya yang belum subscribe ya, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan buat teman-teman semuanya yang ingin gabung di personal reading atau private reading ya, kalian bisa lihat cara-caranya, langkah-langkahnya semuanya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe ya, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih.